Bagaimana kalau kau kuberi nama Mas Jolang? Jolang? Iya, Jolang. Dalam bahasa Jawa artinya tandu. Aku akan membalas siapapun yang telah berani menghinaku, yang telah menghina keluargaku. Bagus. Maka itu, belajarlah kau dengan sungguh-sungguh, agar dewasa nanti kau jadi jawara pilih tandu. Bersiaplah untuk mati. Hentikan! Lepaskan dia! Terima kasih ya, kamu sudah menolongku. Aku Delima. Mas Jolang. Maaf, ada keperluan apa Anda kemari? Kami bawa tandu pesanan permaisuri. Hei Kang, kalau tidak salah, tadi pagi Baginda Raja tidak menyuruh pengawal itu. Itu bukan mereka. Iya, benar juga. Maaf Mas, Gusti Baginda sudah mengutus 4 pengawal istana untuk mengambil tandu. Di mana mereka sekarang? Mungkin kami berselisih jalan. Hati-hati Kang, jangan lekas percaya. Aku yakin mereka ini hanya penjemput tandu biasa. Bukankah Gusti Permaisuri sudah menunggu tandu ini sejak pagi? Tapi Dinda, kalau boleh aku tahu, mengapa Dinda sangat menginginkan tandu? Padahal masih banyak kendaraan lain yang bisa Dinda gunakan di kerajaan ini. Entahlah Kanda, tapi sejak usia kandunganku 2 bulan, aku ngidam ingin naik tandu kemanapun aku pergi, Kanda. Ya, mungkin itu keinginan sang bayi yang sedang Dinda kandung. Hei, tunggu! Kalian bunuh semua, tanpa kecuali. Semuanya, Tuan. Kamu tidak dengar? Semuanya. Tapi Tuan, di dalam sana ada Gusti Permaisuri Raja Mataram, yang selain tengah hamil tua, dia juga adik kandung Tuan sendiri. Aku tidak peduli. Habisi. Jadikan kerajaan Mataram ini seperti di neraka. Kalian dengar? Serang! Gusti Baginda, Gusti, Ada apa? gawat Gusti, gawat. Tuan Adipati Pragola beserta anak buahnya datang menyerang istana Gusti. Menyerang istana? Iya Gusti, Adipati Pragola? benar. Ternyata benar. Sebagaimana yang dilaporkan para telik sandi istana, Adipati Pragola telah melakukan tindakan pemberontakan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Pragola. Kanda, aku mohon ampun Kanda, karena aku tidak mampu untuk memberitahu Kanda Pragola.
Untuk itu hukumlah aku, Kanda. Hukumlah aku. Tidak, permaisuriku. Semua ini bukan salahmu. Walaupun Pragola itu kakakmu sendiri. Hentikan perbuatanmu, Pragola. Jika kau menghendaki tahta yang kududuki sekarang ini, lebih baik kita bertarung secara kesatria. Jangan kau libatkan anak buahmu dengan anak buahku. Baik. Aku terima tantanganmu itu. Kalian semua, mundur. Sebelum kita terlambat, kita amankan dulu Gusti Permaisuri. Kenapa kita membawa permaisuri? Tandu itu. Ayo. Mengapa kita nonton aja? Bukankah kita diperintahkan untuk membunuh semuanya? Kau benar. Ayo, kita sikat semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa. Ayo. Hei, tunggu. Mau apa kalian kemari? Pertanyaan bodoh. Tentu saja untuk menghabisi kalian. Mau apa lagi? Hei, bukankah pertarungan sekarang ini hanya antara Gusti Baginda Panembahan Senopati dengan Gusti Adipati Pragola? Memangnya kenapa? Kalian takut? Hah? Tidak ada istilah takut bagi kami menghadapi musuh tengik seperti kalian. Bagus. Rupanya kalian masih punya nyali ya. Ayo sobat, kita lawan tikus-tikus got yang menyedihkan ini. Lalu kalian berdua obrak-abrik seluruh istana ini, lalu bunuh tanpa terkecuali. Ayo, mana kesaktianmu? Mana? Sok berdoa. Ayo cepat. Iya. Tuhan, lindungilah anak dalam kandunganmu. Lindungilah dia, Tuhan. Mau kemana kalian, ha? Kami akan biarkan kalian pergi dari sini tanpa harus kami lukai. Tapi dengan syarat, serahkan permaisuri pada kami. Bagaimana? B. Tidak ada tawar-menawar dalam urusan ini. Bertarung itu harga mati. Hebat. Tampaknya kalian pengawal istana yang paling setia ya. Walaupun kesetiaan kalian harus dibayar dengan darah dan nyawa.
Kita kejar, jangan sampai dia lolos. Ayo. Aku melahirkan. Aduh. Apa kalian mendengar suara tangisan bayi? Benar, Guru. Kami mendengarnya, iya kan? Iya. Iya. Lihat, Guru. Masya Allah. Siapa kamu? Tolong saya. Siapa kiranya mereka ini, Guru? Entahlah, tapi yang pasti mereka ini dari kaum bangsawan. Dan sepertinya mereka ini sedang dilanda konflik yang cukup hebat. Konflik? Maksud Guru? Ya, konflik yang menyebabkan pertempuran hingga mereka terbuang dan akhirnya terdampar sampai di sini. Kalau begitu, kita harus segera mengembalikannya, Guru. Benar, tapi tidak sekarang. Kalau kita salah menyerahkan bayi ini, kita hanya akan membuat jiwa sang bayi jadi celaka.
Bagaimana aku? Kisanak sekarang berada di rumah saya. Terima kasih. Nyai telah menolongku. Siapa dan dari mana sebenarnya Kisanak ini? Aku Pragola. Berasal dari Kadipaten Pati. Dan Nyai sendiri? Aku Jenar. Jenar. Pantas. Wajahmu cantik sekali, Nyai Sanak. Dan bayi itu? Ini anak saya. Namanya Mayang Sari. Ayahnya mana? Ayahnya meninggal saat usia kehamilan saya berumur 7 bulan. Ampun, Baginda. Bagaimana? Apa kalian sudah menemukan atau mendapat kabar di mana permaisuriku? Ampun Baginda, kami belum menemukan apa yang kita cari selama ini. Padahal, selain kami mengerahkan orang untuk mencari Gusti Permaisuri, kami pun menyebar selebaran ke pelosok negeri ini. Namun hasilnya tetap nihil, Gusti. Sudah 10 tahun kita mencari permaisuriku, tapi kita masih belum mampu menemukannya. Dan bayi yang ada di kandungannya waktu itu, anakku. Entah bagaimana nasibnya. Bocah itu tampaknya tidak pernah ingin jauh dari tandu yang dulu kutemukan. Kenapa kau murung? Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Iya, lihat saja keempat murid guru. Masing-masing memiliki nama. Arya Guna, Arya Duta, Arya Satya, dan Arya Dana. Sedangkan aku, jangankan nama. Asal-usulku saja, aku tidak tahu. Oh itu. Begini, sebagaimana yang sering aku jelaskan padamu, saat kami menemukanmu di dalam tandu, kau masih bayi. Bahkan baru saja lahir ke dunia. Tapi sayang ibumu sudah meninggal. Hingga kami tidak tahu dari mana kalian berasal. Bagaimana kalau kau kuberi nama Mas Jolang? Jolang? Ya, Jolang. Dalam bahasa Jawa artinya tandu. Jolang. Ya, Bagaimana kamu suka nama itu? aku suka. Ya, paling tidak aku sudah punya nama. Jolang. Ya, Jolang. Yeay, aku punya nama Jolang. Yeay, aku punya nama Jolang. Hei, kamu mengganggu kami latihan lagi? Aku hanya ingin ikut kalian latihan kok. Apa? Ikut latihan? Baik, sekarang kamu lawan aku. Tidak, aku ingin kalian mengeroyok aku. Berupa, ada saja. Gila. Itu pun kalau kalian berani. Kamu berani sama kami? Kami mau melawanmu. Ayo. Kayak yang udah kuat aja. Iya. Ayo, ayo lawan. Ayo maju.
Hebat. Luar biasa. Sekarang, kau akan berlatih untuk menangkap burung di udara. Apa? Menangkap burung di udara? Iya, kenapa? Bagaimana mungkin, Guru? Burung kan punya sayap, sedangkan aku... Jolang, apa kamu lupa? Kamu sudah belajar ilmu meringankan tubuh. Baiklah, Guru. Mana burungnya? Sekarang, kau kejarlah burung itu. Baik, Guru. Hiya! Ha! 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 Ini burungnya, Guru. Iya, kau memang sangat berbakat menguasai seluruh ilmu kanuragan yang aku miliki. Iya, Guru. Ini semua berkat bantuan Kang Mas Aryaguna dan kawan-kawannya. Jadi mendiang ayah Mayang Sari itu meninggal di dalam penjara kerajaan Mataram. Benar. Suami saya tertangkap waktu dia sedang melakukan usaha pencurian di gudang Istana Mataram. Mencuri? Suami saya terpaksa mencuri karena dia lapar. Dan karena kami terbelit hutang-hutang pada rentenir. Lalu dia diadili dan dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara itulah dia jatuh sakit. Kemudian akhirnya dia meninggal. Raja Panembahan Senopati itu memang kejam. Zolim. Kita harus membalasnya, Jenar. Membalasnya? Apa mungkin? Kenapa tidak? Sesungguhnya aku ini mantan adipati yang 10 tahun lalu memberontak pada kerajaan Mataram. Aku sengaja menikahkan adik perempuanku itu pada Raja Panembahan Senopati agar bisa membunuhnya. Tapi apa yang terjadi? Adikku jatuh hati, lalu dia hamil. Jadi, Kisanak adalah Adipati Pragola dari Kadipaten Pati yang terkenal itu? Kenapa Kisanak berniat melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Mataram? Karena mendiang ayahku senasib dengan mendiang suamimu, mati dalam penjara karena berusaha mempertahankan Kadipaten Pati yang ingin berdiri sendiri. Ibu! Kamu kenapa, sayang? Teman-temanku, Bu. Mereka menghina keluarga kita. Menghina bagaimana maksud kamu? Mereka bilang kita ini keluarga pencuri. Benarkah, Bu? Benarkah ayah seorang pencuri? Sabari anakku. Kalian jangan bersedih. Siapapun yang menyakiti hati kalian, kita akan membalasnya bersama-sama. Jika kelak kau sudah menguasai ilmu yang aku ajarkan, kau boleh mendatangi orang-orang yang telah menghinamu. Hajar mereka, agar mereka kapok. Tentu saja, Guru. Aku akan membalas siapapun yang telah berani menghinaku dan telah menghina keluargaku. Bagus, maka itu, belajarlah kau dengan sungguh-sungguh, agar dewasa nanti kau menjadi jawara pilih tanding. Nah, sekarang kita berlatih lagi. Baik, Guru. Ayo bangun. Mari kita lanjutkan latihannya lagi, Guru. Luar biasa, Mayang Sari. Ternyata kau sedang bersemangat. Tentu saja, Guru.
Karena aku ingin membalas dendamku pada kawan-kawanku yang telah berani menghina ayah dan ibuku. Bagus. Pergilah. Bayarlah sakit hatimu itu. Baik, Guru. Kawan-kawan, lihat anak pencuri itu. Kita kerjain yuk. Hei anak pencuri, ada apa kau datang ke sini? Apalagi kalau nggak nyolong, kayak bapaknya dulu. Kurang ajar kalian. Ikuti gerakanku. Konsentrasi. Kosongkan segala macam pikiran yang berkecamuk dalam kepalamu. Rasakan manfaat kekuatan alam di sekitarmu. Lakukan dengan sungguh-sungguh, Jolang. Baik, Guru. Ayo. Luar biasa. Mas Jolang sudah bisa mengimbangi kekuatan Ki Hido. Dan dia memanfaatkan aura bumi. Benar. Kita saja sudah sekian lama berlatih pada padepokan ini. Tidak bisa sampai ke sana. Iya, dia memang punya bakat yang tidak bisa kita remehkan. Iya betul. Ayo maju. Bagus. Kau sudah menguasai seluruh ilmu kesaktian yang kuajarkan padamu. Tidak sia-sia aku mengangkatmu sebagai murid selama ini. Iya. Terima kasih, Guru. Aku bisa melihat bakat yang tersembunyi dalam dirimu, Jolang. Kaulah yang kelak akan mewarisi seluruh ilmu kesaktianku. Aku sangat tersanjung, Guru. Sudah tidak mengherankan lagi bahwa kau sangat menyukai keberadaanmu di dalam tandu itu. Benar, Guru. Aku merasa nyaman berada di dalam tandu ini. Tandu ini membuat aku tenang dan rileks. Sangat sulit untuk menjelaskannya. Rasanya ada sensasi tersendiri berada di dalam tandu ini. Aku merasa menemukan rumah yang sesungguhnya, Guru. Aku bisa mengerti. Karena selain kau dilahirkan di tandu itu, kau juga berpisah dengan ibumu di situ. Coba kau masuk dulu ke dalam tandu itu. Memangnya ada apa, Guru? Masuk saja dulu. Coba kalian berempat angkat tandu itu. Aku ingin melihat kerjasama yang baik dari murid-muridku. Baik, Guru. Ya. Yuk.
Sungguh lancang si Pragola itu. Sudah mencerai beraikan keluargaku, masih juga berniat untuk bakar pada Mataram. Itu yang kami dengar, Tuanku. Bahkan Tuan Pragola sudah menghimpun pasukan besar untuk melaksanakan niat busuknya. Dan dari pengawasan kami, mereka tidak hanya pasukan biasa, Tuanku, tetapi para pasukan khusus yang sama-sama memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi. Baiklah kalau begitu. Kita juga harus mempersiapkan pasukan yang sama tangguhnya. Bagaimana caranya, Tuanku? Untuk mewujudkan pasukan tandingan seperti itu, dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Bahkan mungkin bisa berbulan-bulan lamanya. Kita adakan sayembara adu kekuatan. Sayembara yang ditujukan kepada seluruh kesatria yang tangguh yang berada di seluruh Mataram ini. Ide yang cemerlang, Tuanku. Bagus. Sekarang tunjukkan kemampuan kalian menjadi para pemandu yang tak terkalahkan. Mengerti maksudku? Baik, Guru. Baik, Guru. Yang bersemayam bersama energi matahari, junjungan hamba. Berilah kekuatan untuk membalas sakit hati hamba. Datanglah, datanglah. Ampun Gusti Junjungan, hamba hanya ingin membalaskan sakit hati hamba pada Raja Panembahan Senopati. Sesungguhnya, waktu kau melawan musuh besarmu itu, kamu hampir saja unggul Pragola. Namun dengan kekuatan doa yang terdengar oleh Tuhannya, membuat kamu mengalami kekalahan. Tolonglah Gusti, berilah hamba kekuatan yang lebih kuat lagi. Baiklah. Pragola, mereka akan siap membantu sewaktu-waktu kau perlukan. Maka sekarang, rawat dan peliharalah mereka. Terima kasih Gusti Junjungan. Terima kasih. Tapi ingat Pragola, kesaktianmu itu hanya bisa bertahan selama matahari bersinar di siang hari. Kamu mengerti? Mengerti Gusti Junjungan. Tunggulah Panembahan Senopati. Saat kehancuranmu sudah tiba. Tunggulah Panembahan Senopati. Apa gerangan Baginda Panembahan bersusah payah mengadakan sayembara tersebut, Guru? Yang kudengar dari para pembawa berita, Baginda tengah mengumpulkan kekuatan istana dengan mengumpulkan para kesatria di wilayah Mataram ini. Itu berarti keadaan Mataram sangat genting, Guru. Aku sepemikiran dengan kamu, Jolang. Untuk itu kau harus membantu beliau dengan mengikuti sayembara tersebut, sekaligus mengasah ilmu kemampuan bela dirimu. Aku akan menjadi yang terbaik, Guru. Yang terbaik apanya? Tidak ada pasukan yang bisa menandingi pasukan andalanku di kerajaan Mataram ini. Karena seluruh pasukan aku bekali dengan ilmu tenaga dalam yang maha dahsyat. Sakti Mandraguna. Tidak sulit untuk memelihara para prajurit andalanku ini. Tidak perlu mengeluarkan banyak uang, dan mereka tidak banyak maunya seperti kalian. Aku hanya perlu mengisi perut-perut mereka. Benar, Tuan. Tapi Tuan, bagaimana kalau Baginda Panembahan berhasil mendapatkan pengawal handal melalui sayembara tersebut? Itu hal yang paling mudah untuk diatur.
Aku yakin di akhir arena sayembara nanti, akulah salah satu kesatria yang terpilih. Kamu itu jangan asal ngomong aja. Kamu tuh belum tahu lawan-lawanmu nanti, termasuk aku tentunya. Kalau begitu, kalian berdua tidak usah menunggu sampai di arena sayembara. Sebaiknya kalian berdua bertarung di sini sampai selesai. Dan buktikan siapa di antara kalian yang paling berhak menjadi pengawal istana. Benar juga. Hei, bagaimana? Kamu berani? Atau kamu sudah ketakutan? Mulutmu sungguh lancang, kawan. Aku terima tantanganmu. Ayo kita mulai. Bagus. Rencanaku berjalan dengan bagus. Akan kubiarkan mereka bertarung sampai lelah. Lalu setelah itu, akan kuhabisi mereka berdua dengan mudah. Kau sudah siap, Mahengsari? Tentu saja, Guru. Sesiap matahari menerangi bumi. Bagus. Karena jalanmu untuk memenangkan sayembara ini sedang dibuat mulus oleh anak buahku. Mudah-mudahan saja mereka tidak mengecewakan kita, Guru. Ya. Aku tidak usah bersusah-susah untuk bertarung. Sekali daya, 2-3 pulau terlampaui. 2 pesaingku telah tumbang. Mengapa kalian mengeroyok lawan yang sudah tidak berdaya? Hah? Itu perbuatan yang tidak ksatria. Itu bukan urusanmu. Kau tak berhak ikut campur. Takkan kubiarkan. Kalau kalian berani melukai calon peserta sayembara, itu sama saja berurusan denganku. Hei, kau mau cari perkara? Menyingkirlah! Habisi semua peserta sayembara. Jangan sampai satu pun yang tersisa. Dengan begitu, rencana Panembahan Senopati untuk menghimpun pengawal istana yang tangguh tidak akan terlaksana. Aku tidak akan mengecewakanmu, Guru. Percayalah, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kesaktian yang kumiliki saat ini, Guru. Tidak ada seorang pun. Ya. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Namaku Mas Jolang. Terima kasih, Mas Yolang. Entah bagaimana nasibku kalau Anda tidak menolongku. Sudah kewajibanku menolong sesama. Sampai ketemu di arena sayembara. Permisi. Baik. Mas Jolang, bagaimana mungkin aku bisa mengalahkan orang sehebat dia di arena sayembara nanti? Tapi, tak ada salahnya aku mencoba, bukan? Iya, Bunda. Ini aku lagi di jalan menuju ke sana. Ya itu, tadi supirku lagi sakit. Ya mau nggak mau, aku nyetir sendiri.
saja, Bunda. Ya udah, sebentar lagi aku ada di sana, oke? Nggak usah khawatir gitu dong. Sungguh aneh. Kenapa juga aku harus nonton pertunjukan sayembara adu kekuatan satria? Itu kan tontonan laki-laki. Ayo, jangan ragu-ragu, men. Jalanan ini cuma milik kita. Tidak ada seorang pun yang boleh melarang kita melakukan apa saja di jalanan ini. Yoi coy. Siapa takut? Hei, lihat tuh. Ada mobil mewah kesini. Keren banget mobilnya, gila. Wah, santapan lezat nih. Iya. Wah. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo cepat. Ayo. Oke. Ayo tangkap. Mau apa mereka? Aduh. Wah, ada orang kaya nih. Jangan-jangan putri bangsawan nih. Iya. Sendiri lagi. Mereka pasti mau berbuat macam-macam. Aku harus cepat-cepat memberitahu Bunda. Aduh, bateraiku habis lagi. Apa yang harus aku lakukan? Ayo Wen, kita sikat aja Wen. Ayo cepat buka pintunya. Alah, jangan buang-buang waktu. Udah hancurin aja nih mobil. Udah hancurin aja mobilnya. Hei, buka, buka pintunya. Ayo buka. Ini mobil tunggu sebentar. Ayo cepat. Iya. Ayo, buka. Ayo, sini. Ayo. Jangan ganggu aku. Ayo, ayo. Ayo Nona manis. Kami akan memberi kau kesenangan. Lalu kau harus membayar kami dengan semua harta bendamu itu. Kurang ajar. Hei, hentikan. Lepaskan dia. Kau tunggu sebentar ya. Kami akan menghajar si kunyuk yang mengancam kawasan kami. Awas kok ya. Oke? Pengecut macam apa kalian? Ayo kita buktikan siapa yang pengecut di antara kita. Serang! Guru, apa yang sedang terjadi di depan sana? Biarkan saja. Paling juga sekelompok cecunguk yang sedang unjuk kekuatan. Tidak penting. Tidak usah dihiraukan. Siapa pemuda tampan rupawan itu? Ilmu kanuraganya tidak bisa dibilang sembarangan. Dia pasti bukan semata-mata pemuda berandalan yang barusan guru bilang. Tampan sekali. Kenapa mereka nggak mau berhenti? Sungguh keterlaluan. Ayo kabur! Ayo! Terima kasih ya, kamu sudah menolongku. Tidak apa-apa Nona. Hitung-hitung kami sedang berlatih. Nah, sekarang pergilah. Sebelum mereka berbuat yang tidak senonoh lagi. Sekali lagi terima kasih. Aku Delima. Mas Jolang, lain kali kamu harus lebih berhati-hati. Ya? Kalau perlu minta seseorang untuk menemanimu bila melakukan perjalanan jauh, ya? Baik Mas Jolang. Oh ya, aku harus segera pergi. Orang tuaku pasti mengkhawatirkanku. Iya. Ya ampun, keren banget. Tapi aku belum sempat menanyakan alamat dan tempat tinggalnya. Bodoh sekali aku ini.
Itulah cinta, hai penolong. Itulah cinta yang membuat gelisah, tak karuan rasanya, yang membuat dirimu gelisah, tak karuan rasanya. Itulah cinta yang membuat dirimu gelisah, tak karuan rasanya. Inikah cinta yang membuat diriku gelisah, tak menentu arahnya. Itulah cinta yang membuat diriku gelisah, tak karuan rasanya. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri sayembara ini, terutama kepada Ratu Melati. Justru aku yang merasa terhormat menerima undangan ini, Tuan Senopati. Delima mana? Sebentar lagi juga kembali. Baiklah, sekarang sayembara ini kita mulai.
di arena sayembaraku ini? Perkenalkan, aku Mayang Sari, Tuan Senopati. Untuk sekedar mengingatkan, sebaiknya arena sayembara ini dilangsungkan terbuka secara umum. Dan apabila terjadi pertumpahan darah, itu sudah menjadi resiko peserta sayembara, bukan? Anda sungguh lancang, Nona. Ini sayembaraku, dan ini berada di wilayah kekuasaan Istana Mataram. Hanya aku yang menentukan semua peraturan di sayembara ini, bukan Anda. Baginda, izinkan aku untuk melawan perempuan sombong ini, Baginda. Silahkan Tuan Jaladara. Tapi ingat, tidak ada pertumpahan darah lagi di arena sayembaraku ini. Tak akan terjadi lagi, Baginda. Sombong. Kau bisa memenangkan pertandingan denganku apabila kau sanggup menumpahkan darahku di arena sayembara ini. Gardanata. Kita lihat saja nanti. Tuan Senopati, pertama yang bernama Mayang Sari itu harus ditangkap hidup-hidup dan harus dihukum sesuai perbuatannya. Benar. Dan aku akan bertindak sekarang. Tunggu Tuan Senopati. Siapa lagi yang berani melawan perempuan kejam itu? Apa? Apa? Yang benar saja. Siapa pula yang datang pakai tan segala? Peserta utusan kerajaan dari wilayah lain. Lihat saja tandunya, sangat mewah dan menakjubkan. Aku yakin sayembara ini akan semakin seru. Tandu itu, aku mengenalinya. Tuan Senopati, apa maksudmu? Bunda, Delima, di tengah perjalanan tadi, aku dihadang segerombolan pemuda berandal yang hampir melukaiku, Bunda. apa? Bagaimana? Itu pemuda yang tadi menolongku, Bunda. Pemuda yang mana? Menolongmu dari... Itu, pemuda yang ada di dalam tandu itu, Bunda. Yang tadi menolongku. Keluarlah. Jangan bersembunyi di perut ibumu seperti bayi. Kau? Kenapa, Nona? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Sudahi basa-basinya. Karena aku yakin kau datang kemari bukan untuk sekedar menonton, bukan? Memang betul. Aku kemari untuk menghentikan perbuatan kejimu. Sombong. Hiya! Maaf, Nona. Sebaiknya Nona segera meninggalkan arena ini. Karena wanita secantik Anda tidak pantas berada di tempat seperti ini, Nona. Kau?
Kenapa hatimu menjadi lemah setelah melihat pemuda bertandu itu? Apa sekarang hatimu sudah menjadi lemah, Maesari? Maaf atas kelancangan hamba, Baginda. Siapa namamu anak muda? Dan dari mana kau mendapatkan tandu itu? Namaku Mas Jolang, Baginda. Sedangkan tandu tersebut sudah ada bersamaku sejak aku ditemukan oleh Ki Yudo yang selama ini telah merawatku sejak aku dilahirkan di dalam tandu tersebut. Maksud kamu dilahirkan di tandu itu? Benar, Baginda. Lalu sekarang di mana ibu yang telah melahirkanmu berada? Beliau tidak mampu bertahan saat melahirkan hamba, Baginda, karena mengalami pendarahan yang sangat hebat. Begitulah cerita yang kudapat dari guruku itu, Baginda. Maaf, Baginda. Apa yang membuat Anda begitu tertarik dengan asal-usul tandu tersebut? Apa ada hal yang ditinggalkan oleh ibumu saat kau ditemukan, Mas Jolang? Ada, Baginda. Yang membuat hamba selalu ingat pada ibu hamba, Baginda. Tidak salah lagi. Ini kalung berliontin cincin. Kalung liontin cincin pernikahan bersama istriku. Maksud Baginda? Tahukah arti semua ini, anak muda? Tandu dan kalung ini menandakan bahwa kau adalah putra sepatawayangku yang telah dilahirkan dari rahim permaisuriku yang telah hilang selama 20 tahun silam. Aku? Putramu? Putraku. Ayahanda? Putraku. Ayahanda? Putraku. Apa yang sedang terjadi di sini, Bunda? Entahlah putriku, ibu juga nggak tahu. Jadi pemuda tampan dan gagah yang telah menyelamatkan putriku adalah putramu, Tuan Senopati? Benar, Ratu. Dan ini benar-benar sebuah keajaiban untukku. Karena setelah sekian lama aku berusaha mati-matian mencari keberadaannya, sekarang bagaikan mimpi kalau aku tengah berhadapan dengan putraku, darah dagingku. Sudah menjadi kehendak yang kuasa mempertemukan kalian berdua. Walaupun harus berpisah untuk waktu yang cukup lama. Dan aku sangat bersyukur dipertemukan denganmu saat kejadian naas yang hampir menimpaku tadi siang, Pangeran. Tuan Putri terlalu berlebihan. Rasanya udara di ruang istana ini sudah mulai terasa panas. Iya, seperti ada percikan api yang membara di antara mereka berdua. Apalagi yang harus kita lakukan selain mempersatukan putra-putri kita yang tengah dilanda asmara ini? Aku setuju, Tuan Senopati. Kita akan lebih mempererat lagi hubungan antara Kerajaan Mataram dan Kerajaan Pajang yang kita pimpin. Ya, benar itu, Ratu. Bagaimana putraku? Kau setuju dengan usul kami? Keputusan ayahanda memang sangat bijaksana. Pandang wajahmu sejuk di kalbu, binar matamu menawan syahdu, duhai penawar rindu. Aku bahagia, penuh ceria, hati berbunga, aku terlena, aku mabuk asmara. Pandang wajahmu
sejuk di kalbu, binar matamu menawan syahdu. Duhai penawar rindu, aku bahagia. Kekasih, ku tak bisa hidup tanpa kamu. Oh kekasih, dirimu bagai jantung hidupku. Oh pujaan, tanpa kamu aku kesepian. Oh pujaan, engkaulah penawar kerinduan. Pandang wajahmu sejuk di kalbu, binar matamu menawan syahdu. Duhai penawar rindu, aku bahagia. Kekasih, ku tak bisa hidup tanpa kamu. Oh kekasih, dirimu bagai jantung hidupku. Oh pujaan, tanpa kamu aku kesepian. Oh pujaan, engkaulah penawar kerinduan. Pandang wajahmu sejuk di kalbu, binar matamu menawan syahdu. Duhai penawar rindu, aku bahagia, penuh ceria, hati berbunga, aku terlena, aku mabuk asmara, aku bahagia. Tahukah kamu Mayasari, walaupun sejuta bunga indah datang menghampiriku, aku akan tetap memilihmu sebagai bunga surgawi cintaku. Benarkah Kanda? Apakah aku harus bersumpah? Tetapi tampaknya Delima diam-diam menaruh hati padamu, Kanda. Sudah kubilang Mayasari, hanya dirimulah yang berhak di dalam hatiku. Kanda. Mayang. Non? Non Mayang? Non? Non Mayang? Kanda. Non? Kanda, aku mencintai kamu. Non? Non Mayang? Sadar, Non? Non? Kurang ajar kamu. Aduh, Apa yang kau lakukan padaku? Maaf, Non. Tadi Non sendiri yang merangkul saya. Jadi saya... Sudah, tutup mulutmu. Lagian kamu ngapain kesini? Saya hanya mau mengabarkan hal penting, Non. Apa? Ayo cepat ngomong. Mas Jolang mau menikah dengan Putri Delima, Non. Apa? Mas Jolang akan menikah dengan Putri Delima? Benar, Non. Sepertinya aku mencium musuh besarku tidak jauh dari sini. Benar dugaanku.
Musuh besarku tidak jauh dari sini. Aku perintahkan kalian untuk mencegat dan mencari semua kendaraan yang lewat sini. Dan jika kalian menemukan musuh besarku itu, langsung saja habisi. Mengerti kalian? Mengerti, Tuan. Bagus. Buka kacanya, buka. Ada apa ya? Buka kaca pintu belakang. Ada apa, Mas? Ada yang bisa saya bantu? Tentu saja. Tolong keluarlah dari mobil sebentar. Delima? Kau? Kau yang bernama Delima, bukan? Dan kau yang akan menikah dengan Mas Jolang, bukan? Iya. Memang aku akan menikah dengan Mas Jolang. Hentikan! Hei, tangkap dia! Jangan! Jangan! Apa yang kalian inginkan? Perhiasanku! Ini ambil! Kami tak butuh uang dan perhiasanmu, Nona. Kami butuh nyawamu. Tangkap dia! Hei, ayo! Kurang ajar! Ya! Pudar, takkan kembar, takkan pudar, takkan kembar. Rasa cinta, rasa sayangku, hai. Sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, hanya kamu, untuk kamu, hanya kamu, untuk kamu. Rasa cinta, rasa sayangku, hai. Sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku. mari bersumpah kan saling setia. Sumpah setia sampai tua.
sampai akhir hayatku. Hanya kamu, untuk kamu, hanya kamu, untuk kamu. Rasa cinta, rasa sayangku, hai. Sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku. Rasa cinta, rasa sayangku, hai. sampai akhir hayatku. Hanya kamu, untuk kamu, hanya kamu, untuk kamu. Hai, rasa cinta, rasa sayangku, sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku. Semua ini aku tidak terima. Seorang bocah kecil, aku binasakan murid kesayanganku. Terkutuk, aku akan membuat dia untuk membayar atas semua perbuatannya ini. Tidak perlu menunggu tempo lagi. Sabaran sudah benar-benar habis. Besok pagi kita akan membumi hanguskan istana Mataram. Membumi hanguskan. Hidup Pragola! Hidup Pragola! Hidup Pragola! Hidup Pragola! Hidup Pragola! Ayahanda, hamba pergi dulu. Pergilah putraku. Kabarkan secepatnya berita gembira ini pada orang tua angkatmu. Dan jangan biarkan aku mengkhawatirkanmu karena berlama-lama menunggumu pulang. Tentu saja, Ayahanda. Tunggu. Ya, Ayahanda. Bukankah sudah kupersiapkan mobil untukmu di sana? Aku lebih senang dan nyaman menaiki kendaraanku sendiri ini, yang selama ini telah menemaniku, Ayahanda. Tapi nak, tidak apa-apa, Ayahanda. Aku akan menggunakan tandu yang dipandu oleh sahabat-sahabatku ini. Aku akan lebih cepat sampai ke Padepokan Kyudo. Percayalah. Baiklah, jika itu kehendakmu. Berhati-hatilah. Dengan cara seperti itu, aku yakin kau cepat sampai, Mas Jolang. Syukurlah, Mas Jolang. Tidak kusangka bayi yang kutemukan hanyut di sungai 20 tahun yang lalu ternyata adalah seorang pangeran. Cikal bakal Raja Mataram kelak. Dan sekarang dia sedang duduk di hadapanku. Guru terlalu menyanjungku. Aku tetaplah aku, Mas Jolang. Murid kesayanganmu yang tempatnya tidak ingin tergantikan oleh siapapun di hatimu. Tentu saja, Jolang. Tentu saja. Dan aku merestui pernikahanmu dengan Putri Delima kelak. Kalau aku boleh berharap, Guru ikutlah denganku. Tinggal bersamaku di istana untuk menghabiskan sisa hidup Guru dengan istirahat di sana. Itu tidak mungkin, Jolang.
Aku harus terus melanjutkan hidupku untuk tetap memberikan ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang sampai aku menghembuskan nafas terakhirku. Guru, ada satu hal besar yang sangat membuatku jadi khawatir. Apa itu, Jolang? Adik ipar Ayahanda yang selalu memberontak pada kerajaan Mataram. Siapa dia? Paman Pragola. Hancurkan dan musnahkan siapa saja yang kalian temui. Mengerti? Mengerti. Bersiaplah untuk mati. Kurang ajar. Sudah untung tidak aku bunuh waktu itu, bocah Edan. Kau harus membayar atas kematian muridku, Mayangsa. Makhluk, datanglah. Kekuatan dan kelemahan Pragola ada pada energi yang berasal dari sinar matahari, Jolang. Ayah, tunggulah di situ sampai keadaan benar-benar aman. Luka dalammu sudah cukup parah, Ayahanda. Biar aku sendiri yang menghadapi durjana terkutuk itu. Tapi anakku, kau tidak perlu bersedih lagi, putraku, karena kau telah menemukan rumahmu yang sesungguhnya. Dinda Puspamaya Permaisuriku, aku yakin di tempat kini kau berada, Dinda pasti melihat kami semua. Dan saat ini, aku, Mas Jolang putramu, akan segera menikah. Aku mohon doa restumu, Ibunda. Peganglah janjiku, Permaisuriku. Kelak putramu nanti akan menggantikanku sebagai Raja Mataram kedua.